tadi. Beda kan kalau di Islam itu iman, pengetahuan itu sejalan gitu loh. Pengetahuan iman oke, begitu kita pelajari pengetahuannya ternyata oh apa namanya, ternyata ini match kan. Nah, kalau di Kristen seperti itu di Kristen. Makanya untuk ibu-ibu yang pendampingan mu'alaf itu nanti brainwash kepada mereka bahwa Islam itu benar. Mau diapa-apakan Islam itu benar karena dari Allah. Selain Islam juga benar, tapi benar-benar sesat. Ya, benar-benar sesat dan benar-benar salah. Lah, untuk sampai pada benar-benar sesat dan benar-benar salah ini, nah penjenengan tadi di samping ada toharoh, ada sholat, ada belajar ngaji, ini tadi perlu yang menunjukkan selain Islam benar-benar sesat tadi. Nggak ada. Malam habis kumpul sama suami ya pagi mau butuh ke gereja ya pergi ke gereja, nggak usah mandi besar. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya dulu gini toh, Tuhannya orang Islam itu kok lucu ya. Urusan kencing saja kok diurusi. Coba ada hadisnya kan, dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah, sekarang pada waktu bersamaan kakek saya dari pihak ibu saya itu kalau kencing ditaruh di ember. Kalau sudah penuh untuk nyirami pohon mangga. Nah, saya pada waktu itu kan sudah baca buku akhlak Islam nih. Saya belum masuk Islam tapi saya baca buku akhlak Islam. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Nah ini kakek saya nyirami pohon mangga pakai kencing. Saya berpikir secara logika, air kencing ini meresap ke tanah kan? Kemudian diserap akar, batang, daun, bunga, buah, berarti kan mangga rasa kencing dah. Itu loh. Satu-satunya berarti hanya Islam. Hanya Islam, nggak ada lain gitu. Habis menstruasi mandi besar, apa hubungannya? Yang menstruasi mana, yang mandi besar mana? Apa hubungannya? Tapi disitulah letaknya Islam itu menjaga kesucian, gitu. Sekarang mereka kencing kenapa kencing laki-laki cuma dipercik, kencing perempuan kenapa harus dicuci? Ya, Islam mengajarkan sampai di situ. Kenapa? Jalan kencing orang laki itu lebih panjang, orang perempuan lebih pendek. Di sini berkumpul bakteri, kalau tidak dicuci bakteri itu menyebar kemana-mana, gitu. Yang laki-laki cukup diperciki air. Gitu. Itu termasuk orang Islam yang tidak mau belajar pun mengatakan Islam itu nggak adil. Itu. Masa urusan kencing, tapi kalau kita mau berpikir, nah disitulah justru adilnya Islam, hebatnya Islam itu sampai segitu-gitunya. Sekarang, kalau di Kristen kan gini, jangan nikah sama orang Islam, nanti diceraiin, nanti dipoligami. Tapi kalau kita sekarang mau mendalami, ya suami istri umur 35 sama 30 sama 35. Si istri kena kanker kandungan, ya dicampuri kemudian pendarahan. Kan berarti tidak bisa melayani suami toh. Sementara suami baru umur 35 ini kan kalau grafik sedang naik-naiknya. Iya toh. Kan lebih baik dia menikah lagi daripada dia berzina kan? Ini kan pintu darurat ini. Nah. Tapi kan yang dihembuskan jangan mau nikah sama orang Islam nanti kamu diceraiin. Poligami, kenapa laki-laki boleh poligami? Di Kristen, kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Kalau laki-laki poligami, istrinya satu, istrinya 3, suaminya 1, jelas nasabnya kan? Jelas kan? Yang menghamili 3 perempuan ini kan 1 laki-laki. Nah sekarang kok poliandri, perempuannya 1, laki-lakinya 3. Ini nasab anaknya ini ke siapa? Kan repot sekali harus tes DNA nih. Anaknya masih mana Pak? Anaknya Pak Nadi apa anaknya Ustadz Yayat misalnya gitu. Contohnya kan. Ya. Kalau kalau perempuannya 3, laki-lakinya 1 kan jelas nasabnya.
gitu. Islam ada solusinya ya. Islam ada solusi. Kenapa boleh cerai juga? Ada, itu sebuah pintu darurat gitu loh. Kalau Tapi di Kristen apa konsepnya? apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali kematian. Mau kayak gimana pun nggak boleh cerai gitu. Oh, nggak boleh cerai. Itu Alkitabnya. Tapi Alkitab itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga ketika saya masih Kristen, saya bisa cerai. Tapi Pak Pendeta bilang, jangan ngomong-ngomong ya kalau saya mengizinkan. Saya nggak bisa. Katolik susah Bu. Iya kan. Enggak, di Solo habis itu kasus yang berhenti ya sejak habis kasus saya bisa gol yang berhenti di pengadilan negeri kasus perceraian, maju semua yang Katolik. Depan rumah saya itu guru siapa jenenge? Itu guru pangudi luhur itu bertahun-tahun nggak bisa cerai. Begitu kasus saya perceraian gol, Buluki maju, gol semua. Karena Nggak bisa Bu. apa? Katolik. Siapa bilang? Kalau di Katolik tidak akan pernah dikeluarkan surat cerai. Pengadilan Pak yang ngeluarkan. Tapi di gerejanya Iya. Tapi kan yang kita pakai nikah bukan surat gereja Pak, surat pengadilan. Itu. ya, mau saya katakan begini, kelemahannya orang Katolik ya di situ, justru di situ. Mereka tidak mengeluarkan surat cerai. Maaf ya, saya dengan mantan istri saya, kalau istri saya sampai berzina, saya laki-laki loh. Terus nggak cerai, saya suruh menerima saja. Mau Pak? Nggak mau. Laki-laki kacang. Itu kelemahannya mereka. Iya. Itu yang saya jadikan, kenapa sih saya harus mualaf dan saya menikah lagi. Karena salah satunya itu, saya tidak akan pernah dikeluarkan surat cerai dari gereja. Yang Kalau pengadilan nggak negeri boleh nikah langsung. tidak Gitu. pernah, gereja Katolik tidak akan pernah mengeluarkan surat cerai. Kalaupun itu nanti terjadi, bunyinya bukan surat cerai, Bu, kalau pembatalan gitu- nikah. Bu, kalau gitu Ibu sampaikan di situ. Bagi yang Katolik yang nggak bisa cerai, ayo masuk Islam. Makanya bagi yang Kristen, bagi yang Katolik, ya toh. Caranya harus seperti saya tadi. Ayo yang Katolik mau cerai masuk ke Islam, tetap tidak akan bisa cerai. Cuma secara Islam, karena saya sekarang sudah Islam. Bisa. Kalau saya kembali ke istri saya yang dulu, haram dong. Iya. Ya otomatis gugur kan kalau Islamnya yang dipakai gitu loh. Tapi kan mantan istri saya masih mengaku saya suaminya karena dia nggak ada surat cerai. Tapi kan gini Pak, pengadilan negeri kan mengeluarkan surat cerai. Pengadilan agama. Pengadilan negeri kan ya, kalau di Kristen Katolik mengurus perceraian itu ke pengadilan negeri. Saya sampai sidang 3 kali Pak, gitu. Saya sidang 3 kali. Terus pendeta, kemudian kan dari sidang yang kedua, pengadilan mau menghadirkan pendeta nih. Pak pendeta nggak mau datang, cuman Pak pendeta bilang gini, saya bilang sama pengacara, pokoknya tak izinke, udah. Tapi saya nggak mau tanda tangan, saya nulis saja, tak izinkan cerai, tapi jangan bilang-bilang loh ya, jangan diekspos. Tuh. Nah, saya sudah nggak akan Terus cerai. akhirnya apa Pak? Akhirnya di sidang ketiga diputus sama pengadilan negeri dan saya punya surat cerai. Bu, kalau gitu sekarang Makanya kalau yang Islam, yang Kristen, yang Katolik gitu ya, kemudian rumah tangganya udah nggak karuan, kasih itu bohong, ya. Kok kemudian ya kalau apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Lah ini punya selingkuhan, Lah ngapain ini kan neraka dunia, daripada zina lebih baik diputuskan. Pergi pengadilan negeri, minta cerai. Atau itu yang pertama, atau ndang masuk Islam sudah batal pernikahan itu. Nah, itu wes selesai. Neng jangan pura-pura masuk Islam lo ya. Nah, itu masuk Islam pernikahan itu sudah batal. Ya, otomatis. Pengadilan negeri itu bisa memutuskan kalau ada surat dari gereja gitu. Iya. Oh, enggak. Tanpa surat dari gereja bisa, saya enggak ada surat dari gereja. Gitu. Saya enggak ada surat dari gereja. Saya dulu kan saya pegawai negeri, saya harus ada surat dari dinas, harus ada pernyataan dari
Ya sudah, pokoknya ke pengadilan negeri cerai gitu Tanpa sudah. ada surat dari pendeta pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Pokoknya sing Kristen Katolik itu daripada hidupnya ngambang, wong ya ajarannya juga maaf saja ranggena gitu. Masuk Islam selamat dunia akhirat, entuk bojo lho piye. Entuk swarga. Neng donya entuk bojo, neng akhirat entuk swarga. Lah apa penak gitu loh. Makanya saya ya apa ya? Betul-betul saya itu merasa beruntung jadi orang Islam. Saya dapat suami Pak Nadi itu karena Arimatea. Arimatea mempertemukan kami. Itu. Kami dipertemukan di Arimatea. Gitu. Yang belum berjodoh silahkan. Kalau saya direstui Arimatea. Tapi memang di Alkitab ada surat yang nggak boleh. Nggak boleh, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia itu Jadi ada. pegangan mereka. Dan itu jadi pegangan. Dan sekarang kan gereja juga pinter toh. Mereka bikin surat perjanjian. Boleh nikah Islam sama Kristen, tapi si Kristen tidak boleh si Islam tidak boleh mengajak si Kristen masuk Islam. Anak hasil pernikahan tidak boleh dididik Islam, harus dididik Kristen atau Katolik. Itu dari kebijakan gereja. Iya. Dan banyak orang Islam yang setuju, yang agamanya kurang. Yang agamanya kurang Iya, itu banyak. makanya. Dan Jadi gereja itu boleh orang Islam menikah di gereja. boleh, boleh, Pakai adat gereja. boleh. Tapi yang diberkati si Kristen loh ya. Oh, gitu. Si Islamnya enggak diberkati. Jangankan Islam sama Kristen, Kristen Protestan sama Katolik. Hari ini nikah di gereja Katolik. Pastor bilang diberkati yang Katolik. Besok nikah di Protestan yang diberkati yang Kristen. Itu tante saya seperti itu. Ya, jadi itu Ibu antara lain ya. Kenapa saya masuk Islam itu karena mencari kebenaran. Dan kebenaran yang hakiki itu hanya ada pada Islam. Dan ya itu tadi, saya bilang masuk Islam itu hadiahnya surga, maka diuji oleh Allah. Ya, saya ini ujian saya 2002. Saya ditipu orang Islam, usaha saya bangkrut. Sampai mau berhaji aja gagal. Ya, sampai sekarang saya belum berhaji. 2003. Bismillah, amin. ONH. Yang penting saya diajak. Yang kedua, harta saya sudah diminta orang tua saya. Dari saya lahir kecuali air susu ibu, di total sampai Agustus 2003. Dan ibu saya tidak mau mengakui itu. Jadi dia bilang gini, dia bilang sama tetangganya, ada yang pernah konfirmasi ke saya, Mbak, apa ki jenenge? Bener ibu dek menjaluk. Saya cari apa bukti itu, saya punya bukti waktu saya transfer uang itu, saya punya buktinya. Berapa itu transfer? Lupa saya. Itu membayar ini. apa yang diberikan orang tua saya sejak saya lahir, selain air susu ibu, saya itu alhamdulillahnya sekolah dulu saya ya pinter gitu loh, jadi dapat beasiswa, kuliah ya dapat beasiswa gitu. Iya, saya sudah tidak diakui sama keluarga besar saya. Ya. Ujiannya seperti itu. Ujiannya seperti itu. Tapi kenapa kok saya kata orang Kristen happy ya happy ya. Kalau orang Kristen bilang aku senang jadi anak Tuhan, kok saya bilang happy ya happy ya. Aku senang jadi orang Islam gitu. Karena iman itu yang paling mahal. Iya. Gitu. Berarti Bu Dewi tidak dapat warisan dari orang tua ya? Enggak dapat, Pak. Saya enggak dapat. Bahkan yang kagungannya mbah saya, pada waktu mbah saya masih sugeng itu, mbah saya udah ngendiko, iki ora dibagi loro karena putranya mbah saya cuma 2, dibagi 3, yang 1 bagian saya gitu, itu juga nggak diberikan gitu. Saya nggak dapat warisan gitu. Dan alhamdulillah walaupun saya tidak dapat warisan, hidup saya nggak menderita gitu. PNS.
Apa? Ibu PNS. PNS. Saya pada waktu itu saya bilang jangan ganggu pekerjaan saya, karena nggak pernah mencarikan. Saya bilang, tuh itu yang saya. Harta diminta silahkan, tapi jangan ganggu pekerjaan saya, gitu. Jadi saya justru saya setelah masuk Islam ini merasakan betapa luar biasanya Allah itu. Secara matematika itu pakai kalkulus atau pakai apapun nggak ketemu. Tuh. Wes lewat semua teori matematika. Nggak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.